dan si cowoknya lebih ke ngancam gitu tuh. Jadi ceweknya itu dipaksa wakacikui gitu ya. Jadi ada satu cowok kata temen gue ini, dia ini baru kenal tapi udah berani ngirim sesuatu. Dia nggak bilang gede sebelah gitu nggak? Enggak, intinya salah kiblat kan. Pokoknya Agak gini gitu ya. Pokoknya salah kiblat lah Iya, intinya. iya. Oke guys, kembali lagi di channel kita Smile Room ya guys ya. Nah, di konten kita kali ini kita pengen ngobrolin sebenarnya isunya ini udah lalu sih, tapi hal ini tuh mungkin udah sering terjadi. Jadi hal ini tuh sering terjadi banget, baik di tempat yang ramai, baik di dunia pendidikan, baik di manapun itu. Tema yang kita angkat ini adalah pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini ada di mana aja. Dan pelecehan seksual ini tidak melihat siapa orangnya, bagaimana orangnya, menggunakan pakaian atau busana yang bagaimana, itu sebabnya banyak sekali. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke konten kita kali ini, kita mau kenalan dulu sama dua teman gua yang menurut gua mereka nih wah keren banget lah, luar biasa banget, punya pandangan yang keren terhadap pelecehan seksual ini. Nggak tahu nih mereka di pelaku atau yang pernah dilecehkan kayak gitu. Jadi langsung aja kita kenalan dulu sama mereka berdua. Oke, perkenalkan nama gua Muhammad Imron. Umur gua 23. Emang bener? Kayaknya sih. Ya, Enggak, nanti. Gua pengusaha apa ya? Batu. Batu. Batu Oke, banget. lanjut. Oke, nama gua Taufik, usia gua 18 tahun. Sekarang profesi gua jualan balon. Ya, mantap. Gimana sih menurut kalian terhadap pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual itu pandangan kalian itu seperti apa gitu ya guys ya? Menurut gua ya, pelecehan seksual itu gimana ya gua ngomongnya, berat sih urusan ini tuh. Karena lagi rame juga ya Mas ya. Pelecehan seksual itu perbuatan yang ya di luar manusia lah intinya, harusnya kayak binatang banget gitu tuh, nggak ada permisi dulu gitu ya kan. Ya itu bahaya, tentang lah sama agama juga. Gue juga sebagai pribadi astagfirullah menentang itu bahaya. Oke, kalau buat gua pelecehan seksual itu satu kegiatan yang dilakukan oleh oknum, entah itu laki-laki ataupun perempuan, yang merugikan korbannya gitu tuh. Tapi dalam konteks seksual gitu. Jadi merugikan itu katakanlah tidak disenangi lah. Udah sih gitu kalau menurut gua. Mantap banget nih akademisi. Nah, pelecehan seksual ini terjadi di banyak tempat, baik di hal ramai maupun di tempat yang sepi. Jadi pelecehan seksual ini nggak bisa nggak hanya di tempat yang sepi aja, tapi di hal ramai, bahkan di tempat-tempat pendidikan pun pelecehan seksual itu ada. Nah, pernah nggak sih kalian itu melihat atau kalian merasakan pelecehan seksual? Kalau melihat secara langsung pernah ya? Kayaknya pernah deh. Tapi gue ngerasain juga pernah. Jadi kayaknya dua-duanya pernah gitu tuh. Kayak ngelihat secara langsung pernah. Tapi gue nggak tahu ya dia ngerasain dilecehin atau enggak. Tapi menurut gue itu pelecehan gitu. Gue gitu sih. Gue juga sama sih dan pernah. Serius, lu pernah ngerasain? Gue juga pernah lah itu ya. Dapat cerita ya pasti pernah. Ngalamin pernah gue pas ya? sekolah TK gitu ya. Dilecehkan gue demi. Pas sekolah PAUD gue dilecehkan demi ada sama temen gue. Karena gue agak pendek dulu ya. Iya. Oh iya. Kan lagi olahraga. Wah, Gitu. Gue pernah dilecehkan. maksudnya di ketembokin Iya kan, gitu. kayak misalkan pelecehan seksual tuh diledek lu pendek gitu ya kan. Secara fisik mental gue kan terganggu nih. Bangsat ternyata gue pendek gitu ya. Akhirnya gue harus berusaha untuk berolahraga gitu. Itu
bikin down mental aja itu udah pelecehan seksual sebenarnya kalau menurut gue ya. Oke. Gitu sih, itu pengalaman berat banget. Nah, pelecehan seksual ini terjadi bukan hanya kepada wanita, tapi banyak lelaki pun yang merasakan pernah dilecehkan. Cuman memang di banyak kasus yang terjadi di Indonesia khususnya ya, itu banyak wanita-wanita yang dilecehkan. Nah, kalian pernah nggak sih melihat teman-teman kalian yang perempuan gitu itu dilecehkan? Kalau yang lintas gender tuh gue pernah nemu nih, ini cerita sih dan real, cuman ya jadi kejadiannya tuh si cowok sama si cewek ini berhubungan ya, maksudnya punya hubungan pacaran dia, cuman dia melakukan sesuatu yang tidak dilandaskan suka sama suka gitu, dan si cowoknya lebih ke ngancem gitu tuh. Jadi ceweknya itu dipaksa makan cikui gitu ya. Iya, skidi papop gitu kan, sambil ya gitu loh, pokoknya dia ngelakuin adegan tersebut terus kayak diancem, kayak misalkan ketika ngelakuin itu di video dan itu dijadiin ancaman. Yang parahnya lagi berkelanjutan gitu. Oh, jadi nggak sekali, Nggak sekali, jadi terus-terusan. terjadi lagi, tapi Kayak berbeda-beda bentuknya, maksudnya nggak secara langsung, secara kayak misalkan Dikit-dikit gitu ya. lewat video gitu, lewat video call, terus dia minta sesuatu dan dengan ancaman-ancaman tersebut akhirnya dilakukan gitu. Itu kan ekstrim sih, ekstrim. Cuman gua gua nggak bisa berbuat apa-apa sih pada saat itu karena bentuknya cerita aja gitu. Iya. Buat lu gimana? Gua pernah dulu Pernah itu. ngalamin aja? Enggak. Oh, enggak. Gua ya intinya karena gue pedagang balon kan, Iya. pasti punya temen lah Nah, gitu ya iya, kan. betul. Ini pelanggan lu nggak? Pelanggan lah Terus, intinya terus. gitu. Tapi deket, ujung-ujungnya deket sama gua. Dia cewek. Nah dia itu pas satu waktu cerita gitu sama gua kan, sambil ngobrol santai lah intinya gitu. Nah ada satu sesi obrolan yang bikin gua juga akhirnya jadi tahu nih, oh ternyata dunia ini sampai sejauh ini nih berkembangnya gitu ya kan. Emang kenapa, kata gue. Jadi ada satu cowok, kata temen gue ini, dia ini baru kenal tapi udah berani ngirim sesuatu. Iya. Gitu tuh, Burung Garuda. foto, bentuknya foto. Iya. Iya, bentuknya foto, nggak tahu itu punya siapanya. Iya. Kata dia gitu kan. Tapi ya sebagai individu dia kok berani gitu tuh, Iya. ngirim itu ke gua yang Tapi itu posisinya stiker, sebagai teman baru. Bukan Oh, stiker, tapi foto itu foto. real ya? Iya, foto real gitu. Terus gua tanya kan, Hmm. bagus gak, kata gua bercandain. Terus. Terus kata dia jelek banget, kata dia kan. Emang kenapa? Pokoknya jelek, kata dia gitu. Dia nggak bilang gede sebelah gitu nggak? Enggak, intinya salah kiblat kata dia. Pokoknya Agak gini gitu. Pokoknya salah kiblat lagi Iya, iya, iya. kata gitu. Terus. Iya. Pokoknya itu tuh dari situ. Kata gua, ada ya kayak gitu ya? Iya. Gua aja nih yang udah lama kenal sama itu cewek, maksud gua nggak berani. Iya. Ngomong aja gua nggak berani gitu ya. Woi gini yuk gitu kan, masuk main kartu ya kan. Iya. Ini baru kenal kok tiba-tiba berani kayak gitu. Nah, menurut lu karena dia suka nggak sih, maksudnya kayak ada ketertarikan sama si ceweknya? Nggak tahu juga ya, mungkin aja itu cowoknya sih yang punya imajinasi tinggi gitu tuh. Liar gitu. Iya kayaknya. Pelecehan seksual itu banyak faktor yang mempengaruhi sih kalau menurut gue ya. Jadi ada yang bilang pelecehan seksual itu karena pakaiannya yang seksi, misalkan kalau wanita gitu ya. Terus misalkan good looking gitu kan. Nah, padahal pelecehan seksual tuh juga nggak memandang itu. Ada juga orang yang dilecehkan dia menggunakan pakaian yang muslimah atau yang tertutup seperti itu. Nah, kalau menurut kalian apa sih sebab-sebab orang itu bisa dilecehkan? Kalau dari gua ya, sebabnya ya pelecehan seksual itu terjadi ada dua sih kalau menurut gua. Yang pertama itu faktor internal sendiri ya, sebagai pelaku ataupun korban itu ada faktor
faktor internalnya, dan yang kedua itu ada faktor eksternal gitu tuh. Kalau faktor internal tuh kayak konsumsi pendengaran dia, konsumsi bacaan dia, konsumsi obrolan dia. Kalau misalkan emang dia lebih sering ngobrolin hal itu, dia lebih sering nonton hal itu, dia lebih sering dengerin hal itu, akhirnya itu kan kebentuk di mindset dia. Itu faktor internalnya. Dan faktor eksternalnya itu kayak misalkan dia itu karena emang sering ngobrolin hal itu, akhirnya terdorong untuk melakukan hal itu, dan hal itu tuh harus didukung nih sama lingkungan, Berarti internalnya itu pelaku ya, bukan baik korban. pelaku maupun korban. Biasanya kayak gitu. Ya. Iya, kayak korban tuh kayak misalkan ada kan orang yang posting foto misalkan baik itu cewek maupun cowok, tapi ya anggaplah misalkan ini cewek, ya anggaplah ini cewek. Kayak misalkan cewek nih ngirim foto di Instagram maupun di Facebook atau di media yang lain gitu ya, terus captionnya gua cantik enggak gitu kan, itu kan mengundang komentar. Akhirnya ada komentar-komentar cowok gitu ya kan, iya cantik gitu ya misalkan, pasti make upnya tebel misalkan gitu, iya cantik gitu, pasti duit orang tuanya habis banyak buat cantikin badan gitu, iya cantik karena itunya gede misalkan. Terus ada aja kan yang cowok komen, lah muka kayak tembok masjid aja lu misalkan kayak gitu kan. Nah itu akhirnya gitu tuh ya, karena diundang ada yang kayak gitu. Itu contoh kecilnya di foto ya. Iya benar. Ya gitu. Kalau misalkan kayak di dunia pendidikan sih kayak di kampus gitu ya, kan ada aja tuh cewek sebenarnya dia nada suara dia, intonasi dia dalam berbicara itu yang nggak kayak gitu, tapi karena dia mempelajari sesuatu nih, cewek seksi itu bicaranya seperti ini gaya bicaranya, akhirnya dia ikutin nih, kayak misalkan kayak Syahrini nih yang kemarin-kemarin booming kan, ini apa sih misalkan gitu kan. Sahrono. Itu kan mengundang Jody gitu ya kan. Iya, itu biasanya kayak gitu yang dipaksakan. Imbasnya kan harusnya dia tahu juga efek samping dari perbuatan itu, ada pelecehan ini nih gitu tuh. Gitu. Kalau faktor eksternalnya sih ya kayak gitu tadi. Gitu tuh. Oke. Kalau gua gitu. Gua hampir sama sih, maksudnya kalau dia generalnya tuh nggak spesifik di antara nih, biasanya si pelaku. Gua nggak berani sih kalau ngomong kayak gitu, takut salah. Dia juga sih. Ya. Kayak apa namanya? Misalkan tadi tuh gua sepakat banget di poin kayak apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita konsumsi terkait sesuatu hal sosial apapun ya, itu bisa menjadi sebuah pola yang kita yakini bahwasannya ini benar gitu. Iya. Kadang maksudnya gue tuh agak khawatir ketika emang kita kan maksudnya udah masuk ke dunia apa ya katakannya, dunia media kali ya. Jadi kayak semuanya tuh di media ada gitu. Nah, semakin besar pola media ini bergerak secara bebas, artinya konsumsi terhadap media tersebut juga sama bebas. Nah, ada poin-poin yang mungkin bisa beresiko tadi menormalisasikan hal-hal yang sebenarnya nggak normal. Kayak tadi, kayak misalkan kita lebih mudah melakukan pelecehan segala macam. Padahal kan kayak di film-film lah, kayak misalkan cewek lewat digodain buat kenal tuh, maksudnya di film-film dulu itu hal yang normal. Jadi itu menjadi kebiasaan juga gitu buat kita, kayak misalkan ngeliat cewek gitu kan, kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kan itu udah masuk pelecehan sebenarnya. Kayak kita ngeliatin nih set non verbal lah ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari segi pelaku, faktornya juga bisa banyak sih, kayak misalkan tadi konsumsi apa yang dia yakini bahwasannya itu benar, ya bisa aja dia lakuin, bisa aja dia ngelakuin pelecehan tapi nggak sadar juga itu pelecehan gitu. Terus kalau dari segi eksternalnya kayak si korban kali ya, gue ngeliatnya itu lebih ke dia juga tahu sih, maksudnya ketika dia melakukan ini resikonya apa, ketika dia melakukan ini resikonya apa gitu. Jadi kayak gue juga, misalkan gue nggak mau dianggap nakal gitu ya, gue jangan nampilin gue nakal. Kalau misalkan gue pengen dilihat bahwasannya gue punya kelebihan di sini, ya gue nunjukin itu gitu. Jadi sebenarnya apa yang lu tunjukin, ya lu secara tidak langsung merepresentasikan diri lu itu apa gitu, dan diri lu siapa. Kalau misalkan gue katakanlah, kalau gue sebagai cewek gue terbuka, mungkin
orang-orang bisa gampang gitu menjustifikasi atau melihat ini A, B, C dan lain sebagainya. Walaupun itu nggak dijadiin tolak ukur juga sih, cuman Iya iya. lebih ke tingkat resiko kali ya, tingkat resiko buat orang melakukan tersebut itu ya makin tinggi gitu. Ya kalau gue sih gini, gue itu keinget anggaplah ada gium dan misalkan Ada apa? ada gium, anggaplah satu pepatah Iya, iya. ataupun di bahasa gitu. Nakal boleh tapi bodoh jangan. Gitu kan. Hmm. Kalau buat sekarang emang menurut gue itu pas gitu tuh. Iya benar. Kayak misalkan gini, ada orang nih, dia misalkan anggaplah dari desa, anggaplah walaupun emang kebanyakan anak desa nggak katro-katro amat, Iya. tapi anggaplah anak desa dia baru ke kota gitu ya kan, terus dia lihat budaya yang Baru itu banget. baru banget Iya, iya. bagi dia ya, dia kaget gitu. Oh ternyata di kota budaya seperti ini, akhirnya dia ikutin tanpa dia pelajari. Ya. Kebanyakan kayak gitu, baik itu cewek maupun cowok, baik itu sebagai korban ataupun sebagai pelaku, biasanya kayak gitu. Iya, benar. Karena kan iya, dia lihat kehidupan di kota itu selalu identik dengan hingar-bingar pesta, misalkan identik dengan tongkrongan-tongkrongan gaul, identik dengan A, B, C sampai Z. Tapi dia kadang-kadang itu nggak dipelajari pola kota itu seperti apa, baik dari sisi komunikasi gitu ya kan, dari sisi konsepan tongkrongan gitu kan, beda biasanya konsepan tongkrongan tuh. Nah itu kadang-kadang ada orang yang dia pengen kayak gitu tapi nggak menelusuri dulu nih perbuatan itu sih. Yes. Jadi kadang gini ya, maksudnya kayak gue sendiri sih, buat gue kayak kita kan nih, maksudnya enggak, maksudnya gini, gue nih ketemu banyak lingkaran dan di setiap lingkarannya kulturnya beda-beda banget. Nah ada yang katakan dia melakukan interaksi sosial atau cara bergaulnya ya, menurut gue itu udah melanggar norma-norma tersebut, standar-standar lu bergaul yang baik itu udah melanggar menurut gue. Tapi menurut dia itu hal yang biasa aja, dan ketika katakanlah orang baru yang tadi tuh ngelihat ini hal yang biasa aja, dia malah mempraktekkan itu di lingkaran lain gitu. Iya. Dan akhirnya kayak ya menormalisasikan itu gitu. Ya, sekarang tuh banyak orang yang apa namanya ya, kayak misalkan gini deh, saham misalkan ya kan, cryptocurrency. Banyak orang karena emang lagi tren nih pembahasan itu, baik itu di tongkrongan A, B, C sampai Z. Ya. Ini lagi naik nih obrolan ini, kayaknya gue harus ikutan deh. Tanpa dia mempelajari lagi kan, akhirnya dia sendiri nih yang kemakan gitu sama pilihan dia. Itu sih kalau menurut gue banyak orang sekarang tuh kayak gitu. Jadi kayak katakanlah faktor-faktornya mah bebas, maksudnya banyak gitu ya, cuman balik lagi ke setiap individu itu ya gitu. Lo apapun itu ya lo harus pelajari dulu ya, itu baik atau enggak gitu. Oke, mungkin itu sih tanggapan kita. Itu kalau dari itu serem sih pembahasan ini tuh. Ya serem. Boleh dong kalian kasih saran nih buat orang-orang yang pernah melakukan pelecehan seksual ataupun korban pelecehan seksual. Kalau dari gua sih pesannya buat korban ya, karena ini tuh sekarang udah ada aturannya juga kan, dan ya semoga aja RUU PKS juga cepat disahkan ya biar jadi undang-undang. Di pidana ini kan urusannya urusan delik aduan. Kalau urusan yang kayak gini tuh gimana proses ini bisa dilanjutkan secara hukumnya kalau misalkan ada aduan. Nah kendalanya biasanya korban ini enggan untuk melapor gitu, datanya juga. Iya, soalnya ini tuh masalahnya delik aduan intinya kayak gitu. Beda halnya dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Di hukum pidana ini tuh delik aduan, jadi ada yang mengadu baru bisa diproses. Kalau nggak ada yang mengadu ya nggak bakalan diproses sama sekali, intinya kayak gitu. Berani untuk berbicara aja intinya kayak gitu untuk korban tuh. Dan untuk pelaku sih kalau menurut gua ya sarannya lebih perbanyak nongkrong sama orang-orang yang sehat lah gitu. Dan kalau bisa sih circle-nya ya ditambahin. Iya, biar lebih tahu gitu tuh pola hidup yang sehat tuh kayak gimana. Kalau misalkan emang ya gue maklumi setiap manusia tuh punya kebutuhan biologis, tapi ada cara gitu ya kan yang baik. Iya gitu intinya, nikah aja gitu bre. Iya bre, bukan dosa.
gitu. Tapi nikah. Ya, Kalau menurut gua ya perbanyak ngobrol, perbanyak denger, perbanyak lihat lah, baca lah kalau mau gitu tuh. Iya, pola hidup yang baik tuh kayak gimana tanpa kita menyiksa diri. Ya. Intinya gitu. Kalau buat gua, nah ini kayak pelaku ya. Semua orang itu berpotensi sih ya menurut gua untuk menjadi pelaku ya. Masalahnya ini disengaja atau tidak disengaja, diketahui atau tidak diketahui. Masalah diketahui dan tidak diketahui urusan gue, itu urusan pribadi personal. Nah itu. Jadi menurut gua karena setiap orang itu berpotensi untuk menjadi pelaku, baiknya kita pinter memposisikan diri sih menurut gua. Kayak misalkan kita nih sebagai individu seneng nggak sih diperlakuin kayak gitu? Itu salah satu referensi gitu. Kalau misalkan lu nggak seneng nih ketika lu jadi di posisi dia, ya lu jangan lakuin itu ke orang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena basic katakanlah referensi pribadi itu nggak bisa dijadiin acuan, kayak misalkan oh itu jadi satu hal yang biasa aja menurut gua, tapi gua maksain ke orang lain, itu kan nggak bisa juga gitu. Nah jadi bagus juga tuh pendapat lo yang bilang kayak kita tuh harus banyak tahu dari gimana sih orang tuh mandang gitu dalam keadaan begini begitu gitu, biar kita tahu kita tuh harus memposisikan diri seperti apa sih kalau misalkan ke orang baru atau ke katakanlah kita belum terlalu ini ya sama dia. Tapi kayaknya kalau misalkan udah apa namanya, kita tahu feeling nggak sih, kayak misalkan ada rambu-rambu tertentu kalau misalkan lu ngelakuin itu tuh nggak ngelanggar gitu. Iya. Ya atas dasar persetujuan tadi gitu. Mungkin itu sih kalau menurut gua kalau terkait pesan-pesan apa khususnya buat pelaku ya. Tapi kalau misalkan korban cuman satu aja sih menurut gua, lu berani speak up, karena menurut gua ini tuh penting banget. Untuk kasus yang sederhana nggak sesederhana itu juga sih, bisa karena korban itu bisa dampaknya psikologi banget. Ada yang katakanlah menurut orang lain itu biasa aja, tapi menurut mental dia sampai down banget, itu tuh berkemungkinan gitu. Jadi saran gue sih berani speak up ya, lu cerita gitu, cerita ke lingkaran yang positif, atau misalkan ke orang-orang yang emang katakanlah bisa memberikan solusi dan membawa ini ke arah yang benar gitu. Kayak misalkan konfliknya apa nih gitu, kayak gitu. Kalau misalkan memang harus ditempuh lewat jalur yang lebih tegas, lewat jalur hukum ya gaskeun gitu. Karena ini penting banget sih buat kita semua gitu. Mungkin itu sih